Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Fernanda Ridwan dari kelompok 39. Di sini saya akan mereview tokoh Islam favorit saya, yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Adiyah, yang merupakan sosok ibu ahli ibadah yang sangat cerdas. Setelah Imam Syafi'i lahir, Fatimah mengajak anaknya untuk pindah ke Makkah. Imam Syafi'i menyelesaikan hafal Al-Quran dan melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Mutawatta yang ditulis oleh Imam Al-Maliki. Kemudian ia melanjutkan studinya dengan berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis Makkah dan pembesar tabi'in yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, seorang ahli fikih Makkah, dan beliau juga merupakan pembesar tabi'in yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Ketika menginjak umur 13 tahun, yakni tepatnya pada tahun 1603 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 1709 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapat rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan berfatwa dalam masalah agama. Kemudian pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Harun al-Rashid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang merupakan murid terbaik dari Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah dibebaskan dari tuduhan tersebut, beliau menetap di Baghdad. Dia berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi atau mazhab ahli Ra'i sampai beliau wafat. Setelah menetap selama 6 tahun di Makkah, Imam Syafi'i meninggalkan tanah suci dan kembali menuju Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tujuan beliau kembali ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Selama berada di mazhab, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Ar-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Thawr Al-Kalbi, Abu Ali Al-Qarosbisi, dan Hasan Al-Za'farani. Kemudian pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Yaqub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzaini, dan Robi Al-Muradi. Ketika berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab Jahdid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Um. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 Hijriah. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.